Oke, hai semua. Hai. Hai Ani. Hai Joash, hai Jessica, hai Muhammad, hai Tuan, hai Dale, hai Benda Negara. Hai Bes. Hai. Selamat datang. Hai Tat. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Thank you, saya pun baik. Oke, pertamanya terima kasih, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau semua nampak skrin saya dan boleh dengar suara saya dengan terang. Kalau boleh nampak skrin dengan terang dan suara saya pun terang, boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu. Okay, thank you Muhammad, thank you Joyce, thank you Jessica. Oke, jadi hari ini kita punya topik adalah sesi analisis carta. Kita akan terus kepada lepas introduction ini kita akan terus kepada trading view untuk cari setup ya, oke? Kita akan buat setup bersama-sama, cari setup bersama-sama dan buat analisis bersama-sama ya. Oke, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi, oke? Semua oke dan semua setuju? Oke, thank you. Makasih. Bagus, semua paham ya. Ini penting ya, disclaimer ini penting. Oke, saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya, yang belum lagi kenal dengan saya. Nama saya Kes, saya seorang prop trader dan penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Oke, tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya mengurus dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 dolar dalam akaun pelanggan sendiri. Saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Sebelum ini saya telah mengurus portfolio keuangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak untuk menjaga portfolio keuangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio keuangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Jika saya bicaranya terlalu cepat atau perlahan, sila beritahu sama saya ya. Saya harap kamu semua akan ada sabar dengan webinar saya. Kalau bahasa saya bunyinya berbeda, ini karena bahasa Indonesia bukan bahasa ibunda saya ya. Jadi jika
para sekalian ada persoalan buat saya dan mungkin saya nggak bisa reply dalam bahasa Indonesia, bisa nggak saya menjawabnya dalam bahasa English? Oke, makasih. Terima kasih ya. Oke, kita ada sesi, biasanya ada sesi Q&A yang panjangnya 20 menit, tapi hari ini tidak, untuk tidak membuang masa, kita boleh teruskan kepada sesi live chat, oke? Kita boleh teruskan kepada trading view, dan kalau kamu ada soalan boleh tanya sepanjang webinar inilah, oke? Tidak payah buat sesi Q&A, kalau ada apa-apa saja soalan boleh tanya sepanjang webinar ini, yaitu dari pukul 2 sampai 3 Singapore time, oke? Oke, kita teruskan kepada trading view ya. Oke, sebelum Oke, nampak? Oke, thank you. Oke, sebelum saya teruskan dengan trading view dengan sesi live analysis, saya mau buat introduction kepada IC VIP Room. Oke, so yang belum lagi ada account di IC VIP Room ini, tolong pergi kepada ic.genesis.com. Kamu boleh register account dengan percuma asalkan kamu ada IC Markets Live Trading Account. Asalkan kamu ada IC Markets Live Trading Account, kamu boleh register account ini dengan percuma. So apakah bagusnya ada account di IC VIP Room ini? Pertamanya, setiap hari kita punya trader dan kita punya analisis di Average Watching Group ini, kita akan update dengan fundamental dan technical analysis. So fundamental analysis setiap hari, bukan setiap hari lah, dari hari hari Isnin sampai kepada hari Jumat, kita punya prop trader di sini akan update news yang ada kepada forex currencies yang adalah. So EUR, GBP, USD, JPY, CHF, oil dan gold juga. So contohnya di sini key news event. Ini adalah untuk EUR, key news event tiada. No key news events. Important things to happen recently, yaitu apakah perkara yang penting yang berlaku dengan EUR ini, yaitu the ECB surprise markets with 50 BPS. Yang tidak paham bahasa English tidak apa, kamu boleh just copy. Kamu boleh copy ini pergi kepada translator, type, dan kamu paste, dan kamu boleh translate dapat bahasa dan tukar kepada bahasa Indonesia ya. Selain itu, apakah bagusnya setiap hari kita akan setiap hari kita akan ada technical analysis. Contohnya di sini ya. Contohnya di sini, kita punya trader atau kita punya analisis akan post di sini. Price is in a channel. Kamu boleh pakai Hai Tak Choi, selamat datang. Hai. Lama tidak jumpa ya. Kita punya analisis dan kita punya prop trader, dia akan update technical analysis di sini. Contohnya di sini Joan, dia akan price is in a channel on a bull move, tested overlap SNR multiple times, SNR support and resistance, which is 50% retracement. So kamu boleh hover, kamu punya mouse di sini dan dia punya channel dan dia punya lukisan atau apa-apa yang dia plot akan keluar.
Oke. Oke, selain itu bagusnya untuk mendapat account ini adalah kalau kamu seorang trader yang baru, oke, beginner, oke, dan kamu perlu guidance, kamu boleh, oke, ini adalah contohnya. Oke, tolong sabar ya. Hai, investment, oke, kamu boleh tag trader atau analyst, oke. Is this a valid trend line? Okay. Lepas itu kamu boleh highlight trend line, link object to text, link kepada trend line yang kamu baru lukis itu, confirm, send, dan Desmond akan nampak kamu punya lukisan dan dia akan advise accordingly lah. Okay, so dia akan advise, hi Tak Choi for example, or hi Muhammad. No, that is not a valid trend line because for valid trend line you need only one drawing, but in this case there is two drawing. Okay, okay, bagus. So kita boleh teruskan dengan trading view. Hi. Hi Sarah. Hi Jody, welcome. Hai Sarah, selamat datang. Oke, semua nampak saya punya chart. Sebentar ya. Oke, kalau kamu ada apa-apa request forex, pasangan forex atau cryptocurrency atau apa-apa saja instrumen, boleh request dalam chat box dan kita boleh buat analisis bersama-sama ya. Oke, kalau tidak saya akan pilih satu forex, pasangan forex dan satu pasangan cryptocurrency. Oke, so untuk forex kita dan mungkin satu commodity. Okay, so untuk forex kita boleh bermula dengan USD CAD. Oke, seperti biasa kita mulakan dengan daily time frame untuk mencari apakah informasi yang boleh digunakan bila kita pergi kepada time frame yang lebih kecil. Oke, so informasi pertama yang saya nampak di sini adalah channel. Oke, yang pertamanya kita mesti tanya sendiri, adakah charta ini dalam uptrend atau downtrend? So charta ini dalam uptrend. Oke, so di sini saya nampak channel. Oke, lepas itu kita boleh highlight support dan resistance. Oke. Support, resistance, support. Oke. Sekarang ini kita boleh teruskan kepada time frame yang lebih kecil yaitu 4 jam lah. Oke, so biasanya kita tengok time frame daily, lepas itu 4 jam. Or atau kamu boleh tengok juga time frame 4 jam dan turunkan kepada time frame 1 jam. Oke, so sekarang ini sebab kita sudah bermula dengan time frame 1 hari yaitu daily, kita boleh teruskan kepada 4 jam ya. Oke, so apa yang kita perlu cari di 4 jam ini? Yang pertamanya adalah apa-apa support dan resistance yang lebih dekat kepada harga semasa. So di sini harga semasa di sini ini kita boleh adjust ya. Oke, kita boleh letak support ini di wick. Oke, dan resistance ini kita boleh
cari resistance yang lebih dekat kepada harga semasa. So di sini saya nampak ada satu resistance yang lebih dekat kepada harga semasa, yaitu di sini. Oke, selain itu saya juga nampak mungkin ada parallel channel. Oke. Oke, kamu nampak di sini ada breakout yang baru saja berlaku. Oke, so breakout di sini, nampak? Harga baru sahaja breakout dari channel ini. Oke? Oke, so harga baru sahaja breakout dari channel ini. Maksudnya, breakout ini tengah memberi kita signal, indication, indikasi yang harga ada upwards momentum sekarang ini. Dia punya bullish momentum memang kuat. So, kita boleh cuba cari entry untuk buy. Kita boleh cari entry untuk buy. Selain itu nama ini adalah trendline breakout pullback. Biasanya trendline dia mesti ada 3 sentuhan, tapi ini boleh kira channel breakout pullback. So dia break channel, tarik balik, dan di area ini kita boleh expect or forecast cari entry buy. Untuk cari entry buy, kita mesti cari support yang lebih dekat. Yang ini ada jauh sedikit. Mungkin harga tidak akan sampai kepada sana. Kita boleh cari support yang lebih dekat. Mungkin di sini. So, saya akan tukar nama ini first support, second support. Bullish. Lepas kita sudah dapat kita punya analisis, kita mesti support kita punya analisis dengan tahap-tahap Fibonacci. Kita mesti cari kekuatan, support dan resistance menggunakan Fibonacci. So, pertamanya saya mau cari first support dan second support ini. So 61.8, 61.8 Fibonacci retracement berduduk dekat dengan kita punya first support. Ini adalah, this is a good sign. Selain itu, kita boleh cari Fibonacci projection. So Fibonacci projection ini, sebab hari ini saya nampak kebanyakan regular di sini ya. So saya harap kamu masih ingat. So untuk projection ini ada 3 tahap yang kita biasanya fokus dengan. Yang pertamanya 61.8 Fibonacci projection, 78.6 dan 100. Dari 3 ini hanya satu yang dekat dengan support kita, yaitu 78.6. Jadi yang lain kita boleh hilangkan. Kita boleh hilangkan yang lain. Selain itu kita boleh cari apa lagi tahap-tahap yang penting. Dari sini saya nampak ada Fibonacci retracement. Kita boleh coba cari tahap Fibonacci retracement. So dari swing low tarik kepada swing high dan keluarkan tahap-tahap Fibonacci retracement yang ada. Tiada yang berduduk dekat kepada kita punya support, tidak apa. Kita boleh hilangkan, tidak payah pakai. Kalau tiada tahap yang dekat kepada support dan resistance, tidak payah paksa ya. Tidak payah paksa tahap Fibonacci itu. Sekarang kita boleh cari tahap Fibonacci di first resistance. Yang pertamanya saya nampak dari sini ada Fibonacci retracement. Mungkin 50%, 50%, no, 38.2%. Selain itu Fibonacci projection.
Dan Fibonacci expansion. Yaitu 2 tahap negatif. Oke, Fibonacci expansion tidak boleh dipakai. Kita boleh coba dengan Fibonacci expansion dari atas ke bawah. Oke, tidak boleh juga, tidak apa. Oke, bentar ya. Oke. Kita sudah dapat kita punya analisis, kita backup dengan indicators ya. So stochastics, RSI, MACD, Ichimoku. Stochastic settings yang biasa kita pakai adalah 21, 5, dan 3. Kalau kita mengikut stochastics ini, stochastic signal yang stochastics memberi sekarang ini adalah down, sell, okay, sell, RSI. Okay, mungkin RSI ini, sorry, stochastic sell, RSI, sell, Ichimoku, okay. Keempat indicator tengah memberi kita signal untuk sell ya. Okay, so sekarang ini kita ada 2 options. Okay, yang pertamanya kita jangan masuk kepada trade ini. Okay, just stay out. Okay, yang pertamanya stay out. Yang keduanya kamu boleh tunggu. Oke, kamu boleh tunggu harga buat break di sini. Oke, kamu boleh tunggu harga buat breakout di first support ini, dan kamu boleh teruskan dengan sell di sini. Oke, kalau kita tukar kita punya analisis kepada sell, dia lebih in alignment. Oke, in alignment dengan kita punya indicator di sini. Oke, sebab walaupun dia buat channel breakout, kita mesti ingat ya, kita mesti ingat yang ini juga boleh menjadi trend line. Oke, ini juga boleh menjadi trend line. Oke, so kita punya analisis buy itu bagus, jangan masuk dengan entry buy sebab indicator tidak support kita punya analisis. So kalau kamu mau juga masuk trade ini boleh, tapi berjaga-jaga ya, kamu punya
lot size, tolong jangan pakai lot size yang besar. Okay, kamu punya risk management, tolong pakai risk yang lebih kecil. Okay, so kamu boleh masuk dengan entry sell ini kalau, kalau harga buat breakout di sini, ya. Harga break 61.8 ini. Kalau harga break 61.8, tahap Fibonacci 61.8, okay, kamu punya take profit, kamu boleh letak di sini. Second support sebagai kamu punya take profit. Okay, tolong continuation candle. Okay. Bila harga buat breakout, kamu boleh tunggu continuation candle. Okay, kamu boleh tunggu continuation candle di sini. Kalau kamu nampak continuation candle di sini, kamu boleh masuk trade ini. Okay, selain itu, yang tidak confident, please jangan masuk trade ini. Okay. Oke, kita boleh teruskan kepada pasangan cryptocurrency. So hari ini kita boleh buat satu forex, satu cryptocurrency, dan satu komoditas, yaitu mungkin gold atau oil. Oke, kalau kita masih cukup masa, kita boleh teruskan dengan apa-apa request yang kamu ada untuk hari ini. Oke, so kita boleh buat ETH-USD, buat analisis untuk ETH-USD. Okay, very nice. ETH-USD, saya hilangkan semua indikator terlebih dahulu ya. Okay, apa yang saya nampak dari time frame daily ini adalah channel. Okay, saya nampak di sini ada descending channel. Oke, di sini ada descending channel. Kita boleh highlight support dan resistance di sini. So support, resistance dan support. Oke, lepas itu kita boleh turun kepada time frame yang lebih kecil untuk cari entry, stop loss dan take profit yang lebih accurate. Oke, so 4 jam. Oke, ini ada masalahnya. Oke, tadi dari time frame yang lebih besar. Oke, time frame daily, harga dalam downtrend ya. Semua nampak? Harga dalam downtrend. Oke, di sini lower highs, lower lows. Oke, lower highs, lower lows, lower lows. Oke, so di sini harga dalam downtrend. Oke, time frame daily, harga dalam downtrend. Tapi bila kita pergi kepada time frame 4 jam, kita nampak di sini harga dalam uptrend. Where's my channel? Oke, sebentar ya. Channel ini. Oke. Oke, good. So kita nampak di sini dia ada uptrend channel, tapi dalam time frame yang lebih besar dia dalam downtrend. Oke, so kita ada dua option di sini. Yang pertamanya kita boleh cari entry buy.
Oke, kita boleh cari entry buy atau kita tunggu sampai harga sampai ke sini baru kita masuk dengan entry sell dari sini, yaitu 2300. I think dalam last webinar kita punya analisis sama juga. Oke, kita punya analisis adalah harga akan naik sampai kepada 2300 dan dari 2300 di sini harga akan tarik balik. Oke, kita tidak tahu dia akan pusing sampai ke mana, tapi at least kita tahu harga akan buat reaksi di sini dan kita boleh cari entry sell. Oke, so kalau kamu saya rasa cari masuk dengan entry sell itu memang entry yang lebih bagus lah, okay, daripada entry buy. Okay, kenapa? Sebab dalam time frame yang lebih besar ini harga dalam downtrend. Okay, kalau saya berbanding dengan time frame yang lebih kecil, saya prefer ikut time frame yang lebih besar. Kenapa? Sebab time frame yang lebih besar dia punya structure charta itu memang lebih kuat daripada time frame yang lebih kecil. Okay, so tidak apa, saya akan cari analisis juga untuk time frame 4 jam ini dan kamu boleh decide lah sendiri. Okay, kalau kamu mau masuk entry buy atau entry sell. Oke, saya adjust ini terlebih dahulu dan kita boleh sambungkan di sini. Oke, yang pertamanya kita mesti cari support dan resistance yang lebih dekat kepada harga semasa. So di sini kita cari support dan resistance. Or support dan resistance. Sebab bullish momentum sekarang ini atau uptrend momentum sekarang ini memang kuat, oke? Okay? Kalau kamu mau juga, kamu punya entry, kamu boleh cari entry buy dari sini dan entry sell dari zone ini, oke? Okay? Oops. Oke, okay, untuk cari confirmation untuk entry buy ini dengan ikut uptrend channel ini, okay, or ascending channel, kamu hanya harus tunggu harga buat breakout di sini. Okay, itu adalah kita punya konfirmasi yang pertama. Breakoutnya adalah konfirmasi pertama. Yang lepas itu sebentar ya. Kita cari tahap Fibonacci projection 1, 2, 3. Oke, nama ini adalah over projection ya. So di sini ini adalah zone take profit kita untuk entry buy. Oke, ini adalah zone take profit atau entry sell. Dan di sini adalah kita punya entry buy di sini. Oke. Ichimoku, RSI,
stochastic, MACD. Okay. Okay. Okay, bagus. Di sini memang okay for buy. Ini memang okay untuk entry buy, tapi please tunggu harga buat breakout. Bila dia buat breakout, kamu boleh tunggu harga tarik balik buat retest. Lepas itu di zone ini kamu boleh masuk dengan entry buy ya. Okay, so dari sini breakout, pullback, di pullback kamu boleh masuk dengan buy. Dia naik kepada take profit di sini zone 2300 kamu boleh consider masuk dengan entry sell, oke? Okay? Sebab 2300 ini memang adalah area resistance yang kuat dan ada peluang besar harga akan buat reaksi dari sana. Oke, okay? Kamu masuk dengan entry sell di sini tapi kamu punya take profit mungkin boleh tarik balik kepada first resistance ini. Okay, never mind. Bila harga sudah sampai 2300 itu, dia memang sampai next week kita punya webinar hari Rabu sudah. Okay, so untuk sekarang, untuk hari ini, kamu boleh consider masuk dengan entry buy. Okay, kamu tunggu next week ya. Next week kamu boleh coba masuk dengan entry sell. Bila kita buat webinar live analysis session minggu depan, kita boleh reanalyze ETH USD. Okay, so sekadar sini untuk hari ini kita coba cari entry buy dari 2041, break of 2041. Kalau sekarang kamu mau masuk dengan entry buy, okay, dari harga sekarang, memang boleh juga, okay, tapi please ingat ya, kalau kamu masuk sekarang itu macam dia punya konfirmasi belum lagi confirm. Okay, so it's better, lebih bagus kalau kamu tunggu break di sini. Kamu masuk sekarang boleh juga, tapi okay, at your own risk. Okay, at your own risk. Okay, next pasangan kita boleh tengok komoditas XAU USD. Okay, so hari ini kita sudah buat satu pasangan forex yaitu USD CAD, satu pasangan ETH cryptocurrency, dan sekarang ini kita boleh tengok satu pasangan komoditas. Okay, kalau cukup masa kita boleh tengok juga oil. Okay, so kenapa saya tidak biasa tengok stocks, for example Google, contohnya Google, Tesla, Facebook, Apple. Okay, so kenapa biasanya saya tidak tengok? Sebab stocks dia walaupun technical analysis boleh dipakai untuk forecast pergerakan stocks, pergerakan untuk stocks ini dia lebih dia juga sensitif kepada fundamental analysis. Okay, so bila kamu buat anything to do with companies atau apa-apa stocks, please combine, sambungkan fundamental analysis dan technical analysis untuk cari kamu punya overall analysis. Okay, so untuk technical analysis kamu boleh tengok komoditas, forex dan cryptocurrency. So untuk stok saya tidak recommend dan saya tidak encourage kamu pakai hanya technical analysis. Okay, so gold. Let's see what's happening with gold. Okay, yang pertama yang saya nampak di sini gold dalam downtrend ya, downtrend channel, descending channel. Okay, nice.
Okay, very nice. Untuk daily time frame, harga dalam downtrend, so kita lebih kita punya bias adalah untuk cari entry sell ya. Okay, kenapa? Sebab kita mau ikut trend semasa. So trend semasa adalah downtrend. So bila kita pergi kepada time frame yang lebih kecil, kita sepatutnya cari downtrend entry sell. Okay. So selain itu kita boleh highlight support dan resistance. Support, resistance, plus support, plus resistance. Okay. Kita boleh pergi kepada time frame yang lebih kecil untuk cari entry. Pertamanya kita mesti cari kekuatan per support ini. Uh, 61.8. Okay, nice. Okay, Fibonacci projection. 1, 2, 3. Okay, dia tidak jatuh dekat kepada first support ini, so mungkin kita jangan pakai. Okay, kita actually wait. Saya adjust dulu. Okay, saya highlight zone ini. Highlight trend line breakout di sini. Okay, this is a good entry for sell. This is a good sell analysis. Okay, so sekarang ini saya punya bias adalah untuk masuk dengan entry sell. Okay, kenapa? Okay, pertamanya sebab downward channel di sini. Okay, so descending channel. So momentum untuk downtrend memang hadir atau ada sekarang ini. Okay, yang kedua trend line breakout, ascending trend line breakout. So harga sudah break di sini. Maksudnya harga tidak lagi respect channel ini, trend line ini, dan downwards momentum sekarang ini memang kuat. Okay? Okay, semua paham sekarang sini? Okay, thank you. Okay. Selain itu, kita coba dapat konfirmasi dengan indikator. So, 1, Ichimoku, RSI, MACD. Okay, selain itu di sini ada Fibonacci confluence. Okay, Fibonacci confluence maksudnya di sini ada halangan. Okay, so very nice. Kamu nampak di sini harga baru sahaja buat breakout Ichimoku Cloud. Okay, Ichimoku Cloud ini memang technical analysis yang indikator technical analysis yang bagus. Okay, kamu nampak di sini bila dia buat breakout di sini dia naik. Okay, dia teruskan dengan uptrend momentum. Di sini dia buat breakout, dia turun. Okay, di sini dia buat breakout, dia turun. Okay, so sekarang ini dia baru sahaja buat breakout di sini. Okay, di zone 1782, 1782. Okay, saya keluarkan conversion dan baseline. Okay, ini memang okay, first confirmation. Okay, second confirmation di sini. Sebentar ya.
Okay, stochastic tidak seberapa setuju dengan analisis kita. Okay, tidak apa. Kita coba tengok indikator lain. Sorry. Yes, there is a plane. I'm not sure why. There's usually no planes in this area. I don't know why. Maybe they're doing some show. Okay. Okay, RSI. Okay, dia setuju juga. Not the best, but okay, boleh. MACD setuju juga. Okay, kita boleh nampak di sini untuk MACD. Dia memang lama sudah ada bearish divergence. Okay, maksudnya di sini harga tengah naik tapi di MACD harga tengah menurun. Okay, dan bearish momentumnya konsisten. Okay, so MACD dan RSI boleh kira setuju dengan kita punya analisis ya. Okay, so RSI setuju. Okay, so scenario yang paling ideal, okay, adalah harga tarik balik kepada kita punya first support dan kita masuk di sini dengan entry sell. Tapi kita boleh nampak di sini kalau harga betul-betul tarik balik kepada first support ini, dia akan tembus kita punya Ichimoku, dia akan tembus kita punya channel di sini. So kita sepatutnya cari entry yang lebih dekat. Saya letak di sini ya. Lepas itu kita boleh pergi kepada time frame 1 jam. First resistance. Oh, yes, first resistance. Second resistance. Okay. First resistance adalah kamu punya possible entry. Okay, first resistance adalah kamu punya possible entry. Take profit. Take profit kalau kamu rasa kamu mau swing trade. Okay, kalau kamu mau swing trade, kamu punya take profit 1684. Okay, possible. Tapi kebanyakan di sini day trader ya. So untuk day trader, kita boleh cari take profit yang lebih dekat. Kita boleh pergi kepada time frame 1 jam. Okay. Ini adalah kita punya entry sell, kita punya take profit. Saya boleh bagi kamu 2 take profit di sini. Sebentar ya. Oke, bagus. Plus take profit. Second take profit. Okay, so okay. Yang paling ideal di sini sampai ke sini kamu boleh masuk dengan entry sell, but okay,
Tapi as you can see, price is already on the way to the take profit. Okay, so tidak apa. The further take profit adalah second take profit di sini. Either kamu boleh masuk, kamu boleh tunggu harga like tarik balik kepada entry yang lebih bagus. Okay, entry yang paling ideal sekarang ini adalah 1784. Okay, ini adalah entry yang paling ideal. Okay, tapi sekarang ini harga sudah on the way kepada kita punya take profit. Okay, dia sudah on the way, tidak apa. Okay, kamu punya second entry. Okay, second entry adalah break of support ini. Okay, so sekarang ini yang paling ideal adalah dari first resistance kepada kita punya first take profit, tapi harga sudah on the way kepada kita punya take profit, tidak apa, okay? It's okay, we missed that trade, it's okay. Okay, so sekarang ini kamu boleh tunggu break of support ini, kamu tunggu harga buat breakout di 1771, okay? Kalau harga buat breakout di sini, ini adalah kita punya konfirmasi untuk teruskan dengan downtrend. Maksudnya downtrend momentumnya belum lagi lengkap dan XAU USD ini masih ada momentum untuk teruskan dengan dia punya downtrend momentum, so kita boleh masuk dengan entry sell. So di manakah kita masuk dengan entry sell? Kita boleh masuk di zone, di sini breakout, pull back, di sini pull back, kamu boleh masuk dengan sell sampai kepada second take profit yaitu 1756. Okay, kamu punya stop loss, kamu boleh letak di sini, ya. Okay, di atas swing high ini, yaitu 1787. Okay, 1787. So, stop loss, sell entry, take profit. Okay. Sorry, can you repeat that? Okay. Hi, Jessica. Okay, so Jessica, what we're gonna do is the best entry for the sell is actually from here to here, right? But as you can see, price is already on the way to our take profit. So it's okay. We'll just take it as we missed that trade. Or if you are patient enough, you can wait for price to pull back to a better entry. Okay, if it pulls back, that is your second chance of entry. Okay, if it does not pull back, that's totally fine. The second entry is here. Okay, if price breaks this support, you can enter for the sell from here to 1756. Okay, why? Because the break of this support is confirmation that the bearish momentum is not over. Okay, hi Indra, selamat datang. Okay, the bearish momentum is not over and there is still bearishness, and therefore you can ride the bearish wave and enter from here to here. Okay, okay, semua paham sekadar sini? Okay, thank you Muhammad. Thank you, Dil. No worries, Jessica. You're welcome. Okay, okay, so kita hari ini kita ada 3 analisis, yaitu, let me see, what do we have today? Okay, XAU USD, kita tengah cari entry sell. Okay, ETH USD, okay, buy 2300, 200 to 2300. Okay, then USD CAD, okay, sell. Okay, so ini adalah 3 analisis kita untuk hari ini. Okay,
Ada soalan sekadar sini, ada yang miss, ada yang masih tidak pasti. USD CAD, what is the entry? Okay, USD CAD. The entry is break of support. Okay, ETH USD. Sebentar ya. Okay, ETH USD. Okay, ETH USD sama dengan gold ya, dia sama dengan XAU USD. So ETH USD entry yang paling ideal adalah dari sini 1865 sampai kepada 2027. Oke, tapi sekarang ini kita sudah macam boleh kira miss entry ini. Oke, kita sudah miss buy ini, tidak apa. Kita boleh tunggu breakout di sini. Oke, kalau harga buat breakout di zone ini yaitu 20 mungkin 2050, oke. Kalau harga buat break and close di zone 2050 ini adalah konfirmasi yang harga masih ada momentum, bullish momentum, oke. So di sini kamu tunggu break, tarik balik, bila dia tarik balik di sini kamu boleh masuk dengan entry buy, okay? Please wait for the break. If it doesn't break, don't get in. Okay? So ini adalah 3 analisis. Okay, waiting on break of resistance, of support, waiting break of support, and waiting break of resistance. Okay, yeah, that's it for today. Terima kasih semua hadiri kita punya webinar untuk webinar sesi live analysis. Saya jumpa lagi minggu depan, okay? So minggu depan kita punya topik adalah sesi live analysis juga, okay? Kita akan pergi kepada trading view, pergi kepada live chat, kamu boleh request apa-apa pasangan forex, cryptocurrency dan komoditas dan kita boleh buat analisis bersama-sama ya. Okay, so terima kasih Henny, terima kasih Indra, Jody, Tak Choi, Joesh, Jessica, Muhammad, Tuan, Dio, Bernianagara. Jumpa lagi minggu depannya. Okay, bye semua. No worries. Thanks. Okay, bye. Jumpa lagi minggu depan.